Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi senyawa alkaloid secara spektroskopi, yang dimana saya mengambil senyawa yaitu kodein. Di sini jurnal ini sudah terindeks kuartil 1 pada gambar di sebelah kiri. Sebelum itu, saya akan mentranslate atau menerjemahkan jurnal ini ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Baik, di sini senyawa yang saya ambil atau struktur yang saya ambil yaitu kodein. Yang dimana kodein adalah alkaloid yang dibuat dari metilasi morfin yang berasal dari biji kopi. Obat ini digunakan untuk mengelola nyeri ringan hingga sedang, termasuk nyeri kanker kronis, dan memiliki sifat antitusif, anti-stres, dan anti-diare. Struktur kimia kodein dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana struktur ini memiliki cincin benzena dengan heteroatom terikat pada cincin tersebut yang mampu menyerap energi cahaya dalam rentang ultraviolet atau UV sehingga memungkinkan senyawa ini dianalisis dengan spektrofotometri UV. Spektrofotometri ultraviolet tampak atau UV vis sering digunakan dalam analisis farmasi karena pengukurannya sederhana dan biaya instrumennya relatif rendah. Meskipun sederhana, spektrofotometri UV vis merupakan teknik yang mapan dan ampuh untuk menganalisis senyawa tunggal seperti bahan baku farmasi aktif atau eksipien. Namun ternyata teknik ini memiliki keterbatasan seperti selektivitasnya yang buruk dalam mendeteksi campuran obat karena senyawa dengan kromosfer yang sama akan memiliki spektrum serapan yang tumpang tindih. Namun, untuk mengatasi masalah ini, spektrofotometri derivatif dan analisis multivariat telah diterapkan untuk mengatasi pita yang tumpang tindih dan dengan demikian memungkinkan deteksi simultan obat yang berbeda. Selanjutnya, pada teknik ini, pelarutan sempurna zat obat dalam pelarut sangat penting, karena nilai absorbansi sebanding dengan konsentrasi spesies penyerap dalam bentuk terlarut. Selain itu, partikel dari obat yang tidak larut atau eksipien farmasi dapat menyebarkan cahaya dan mendistorsi pengukuran. Oleh karena itu, pelarut harus dipilih berdasarkan kelarutan obat yang dianalisis. Dari pernyataan ini, saya tertarik untuk membahas tentang mengapa pelarut harus dipilih berdasarkan kelarutan obat dalam spektrofotometri UV vis. Nah, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada AI sebagai referensi. Menurut AI, pemilihan pelarut dalam spektrofotometri UV vis sangat penting karena nilai absorbansi yang diukur sebanding dengan konsentrasi senyawa yang terlarut, yang dimana prinsip dasarnya yaitu mengukur absorbansi cahaya oleh molekul yang memiliki kromofor. Adapun dampak dari pelarut yang salah yaitu obat tidak larut sempurna, partikel tidak larut, dan beberapa pelarut bisa bereaksi dengan senyawa seperti mengubah spektrum asli. Adapun pemilihan pelarut yaitu kelarutan optimal obat, stabilitas kimia, yaitu pelarut tidak bereaksi dengan senyawa dan transparansi pada panjang gelombang yang dianalisis. Selanjutnya kita harus mencari jurnal pembanding atau jurnal yang sudah terbukti, yaitu di sini saya menggunakan jurnal berikut, yang dimana jurnal ini sudah terindeks kuartil 1 pada gambar sebelah kanan. Baik, sama seperti sebelumnya, saya akan menerjemahkan jurnal ini ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Jadi, jurnal yang berjudul Solvatokromisme, yaitu atau alat untuk pemilihan pelarut untuk studi spektroskopi UV vis.
Spektroskopi merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk penentuan katekolamin dan analognya. Dasar eksperimen ini adalah perubahan pergeseran spektrum yang dipengaruhi oleh pelarut. Di sini disajikan beberapa penyebab interaksi zat pelarut yang belum terungkap, yang menyebabkan perubahan ukuran dan bentuk spektrum, dan studi ini juga dikenal sebagai solvatokromisme. Kata solvatokromisme ini adalah perubahan warna akibat pengaruh pelarut. Ketika kita berbicara tentang solvatokromisme dalam spektroskopi UV-vis, hal ini berkaitan dengan fenomena yang sama, yaitu perubahan warna yang didefinisikan oleh perubahan panjang gelombang akibat masuknya lingkungan yang baru di sekitar zat pelarut. Selanjutnya, dalam studi spektroskopi, metode yang digunakan dalam semua jenis teknik spektroskopi termasuk UV-vis, FTIR, FT-Raman, NMR, dan EPR, dan sebagainya untuk prediksi eksperimen spektroskopi. Nah, efek pelarut pada spektrum serapan elektronik berbagai senyawa organik dan anorganik dapat dideteksi, yang dimana perubahan dalam molekul seperti perubahan konfigurasi, pola eksitasi, dan relaksi elektronik, perilaku molekul dalam media berair dan non-air, reaksi transfer muatan, signifikasi spesifik gugus, fungsi tertentu dalam membawa perubahan pada struktur, pertukaran energi total, dan lain-lain dapat dengan mudah dihitung menggunakan metode-metode ini. Selanjutnya, disarankan penggunaan solvatokromisme sebagai alat yang efisien untuk pemilihan pelarut untuk studi spektroskopi UV, vis guna memastikan meminimalisasi peluang kegagalan, mengurangi konsumsi waktu dan biaya percobaan karena studi efek pelarut mengonsumsi volume besar dan berbagai jenis pelarut. Baik, sekianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.